Shalom saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini kita datang di dalam mesbah doa pagi. Kita mau hampiri tahtanya, yaitu kerajaan sorga. Yesus Kristus dialah Raja di atas segala raja yang layak untuk dipuji, disembah. Hari ini kita mau datang dengan kita membawa korban syukur kepada Tuhan Yesus. Kita percaya Tuhan Yesus memberikan kekuatan, kelegaan, pemulihan, kesembuhan. Tidak ada nama selain nama Tuhan Yesus yang memberikan segalanya untuk kita, yang menebus dosa kita, yang menyelamatkan hidup kita, serta Dia yang akan memelihara, menyertai hidup kita. Mari saudara, kita mau lebih setia lagi di pagi hari ini sebelum kita beraktivitas mencari wajah Tuhan, membawa korban syukur kepadanya. Baik saudara, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami datang bersama dengan anak-anak-Mu yang hari ini berkumpul di dalam Tuhan. Pagi hari ini di dalam keluarga mereka, di mesbah doa pagi kami ini ya Tuhan. Kami ingin membawa korban syukur kepada-Mu Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau memberikan kami kesegaran, kekuatan, Engkau memberikan kesempatan untuk kami boleh hidup hari ini, semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah kami yang tidak terbatas dengan ruang, waktu dan tempat. Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau ada di tengah-tengah setiap anak-anak-Mu, menjamah hidup kami, menjamah anak-anak-Mu. Tidak ada yang mustahil Tuhan. Kalau kami mencari wajah Tuhan di pagi hari yang Tuhan Bapa Tuhan sebelum matahari bersinar Tuhan, kami mencari wajah-Mu. Kami percaya bahwa ada kuasa Tuhan yang memberikan kekuatan, kemenangan. Kami mencari kerajaan Allah, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau akan tambah-tambahkan Tuhan penyertaan-Mu di dalam hidup kami hari ini. Dan kami berdoa, kami tidak izinkan kuasa iblis, kuasa kegelapan mengganggu Tuhan hati pribadi kami untuk dekat kepadamu dan menghalangi untuk kami membawa cinta kasih kami dengan korban syukur, pujian, penyembahan kami. Kami tolak semua kuasa kegelapan yang menghalangi kami. Kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bila kuasa hadirat-Mu nyata di dalam hidup kami hari ini. Haleluya Tuhan, haleluya. Amin. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku, pulihkan hidupku ya Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu. Amin. Kau terangi hidup kami hari ini. Pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidup kami ya Tuhan. Berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Amin. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu ya Tuhan. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Oh, Kau hadir dalam hidupku hari ini Tuhan. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji, menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Amin. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidup kami Tuhan. Hadir dalam hidupku. Kini ku
datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kami menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, Yesus, ku menyembah-Mu. Haleluya. Segala kemuliaan syukur bagi-Mu ya Tuhan. Oh, Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Segala pujian hanya bagi-Mu Yesus. Hormat dan kemuliaan hanya Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat hidup kami. Kau pulihkan hati, jiwa, tubuh, roh kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau hadir dalam hidup kami. Kau hadir di dalam doa dan pujian kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, berbeban berat Kau berikan kekuatan dan kelegaan. Terima kasih Bapa, haleluya. Haleluya Bapa, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami boleh ada Tuhan hari ini semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih-Mu Tuhan. Kau memberikan kami kekuatan, kesehatan, yang sakit, yang terbaring di rumah sakit maupun yang di rumah ya Tuhan. Kami percaya Kau sudah memberikan kesembuhan bagi kami, bagi anak-anak-Mu. Terlebih kami, Engkau Tuhan berikan pengampunan-Mu daripada kasih kuasa-Mu Tuhan. Biarlah kami mau terus Tuhan hidup di dalam terang-Mu, di dalam kasih-Mu, dan hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Supaya hidup kami Tuhan Yesus, hidup yang hari ini kami jalani penuh dengan kekuatan, penuh dengan sukacita, penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Dan segala pujian hanya bagi-Mu, sehingga kami boleh menjadi terang dan menjadi berkat kehidupan kami, kehadiran kami di tengah-tengah dunia yang gelap ini, di tengah dunia yang penuh dengan dosa dan kelemahan, yang penuh dengan kejahatan. Biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang terang di dalam dunia ini Tuhan. Dengan kasih kuasa-Mu hari ini ya Tuhan, kami mau tunjukkan bagi dunia Yesus Kristus di dalam hidup kami sebagai anak-anak-Mu. Kami boleh Tuhan Yesus menjadi berkat buat mereka, sehingga tidak ada yang mustahil. Mereka boleh juga Tuhan diselamatkan seperti Engkau selamatkan hidup kami. Sekarang kami mau memuji menyembah-Mu Tuhan, sebelum Engkau memberkati kami dengan firman-Mu yang hidup, yang memberikan kekuatan yang baru bagi kami. Terima kasih Bapa. Amin Tuhan. Ku sanjung nama-Mu Yesus, ku sembah nama-Mu Tuhan. Engkau layak dipuji, disembah, dimuliakan selamanya. Ku sanjung nama-Mu Tuhan, ku sanjung nama-Mu Yesus, amin. Ku sembah nama-Mu Tuhan. Engkau layak dipuji, disembah, dimuliakan selamanya, amin Tuhan. Sungguh ku tak layak menerima semuanya, segala kebaikan-Mu dalam hidupku. Kau menerimaku apa adanya, pengampunan-Mu sempurna di dalam kehidupanku. Ku sanjung nama-Mu Yesus, haleluya, amin. Ku sanjung nama-Mu Yesus, amin.
Ku sembah nama-Mu Tuhan, Engkau layak dipuji, disembah, dimuliakan selamanya. Sungguh ku tak layak terima semuanya, ku tak layak menerima semuanya. Segala kebaikan-Mu dalam hidupku, Kau menerimaku apa adanya. Pengampunan-Mu sempurna di dalam kehidupanku. Sungguh ku tak layak terima semua segala kebaikan-Mu Tuhan. Sungguh ku tak layak menerima semuanya. Segala kebaikan-Mu dalam hidupku, Kau menerimaku. Amin Tuhan, apa adanya. Amin. Pengampunan-Mu sempurna di dalam kehidupanku. Pengampunan-Mu sempurna, pengampunan-Mu sempurna di dalam kehidupanku. Pengampunan-Mu Tuhan, pengampunan-Mu sempurna di dalam kehidupanku. Amin Tuhan, haleluya. Kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Bapa. Kami siapkan hati kami untuk dengarkan kebenaran firman-Mu. Segala kuasa kegelapan, roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Roh Kudus Tuhan yang urapi kami, sehingga firman Tuhan ini boleh mengubahkan hidup kami, menumbuhkan iman percaya kami kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom saudara, selamat pagi, kita bertemu kembali di dalam Mesbah Doa Pagi. Saudara, tema pada pagi hari ini adalah berjalan dalam terang Tuhan. Kita akan membaca di dalam saudara Yesaya pasal yang kedua. Kita akan membaca dalam Yesaya pasal yang kedua, ayat yang kelima. Yesaya 2 ayat yang kelima. Dikatakan, hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Ya, saudara, kata berjalan sering digunakan untuk menunjukkan kehidupan, ya, atau perilaku dari manusia. Sedang kata dalam terang Tuhan maknanya adalah mentaati perintah-perintahnya, ya. Jadi saudara, berjalan dalam terang Tuhan adalah suatu kehidupan yang mentaati segala perintahnya. Ajakan ini saudara berlaku juga bagi setiap kita anak-anak Tuhan, Israel rohani. Firman Tuhan katakan, hai keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Ya, artinya baiklah kita boleh hidup untuk mentaati segala perintah-perintah Tuhan, ya. Nah saudara, bagaimana kita dapat berjalan atau hidup dalam terang Tuhan? Yaitu hidup mentaati segala perintah-perintahnya, ya. Di dalam Yesaya pasal yang kedua, saudara, ayat sebelumnya dikatakan bahwa di ayat yang keempat, ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa, maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Ya, saudara, bagaimana kita dapat hidup berjalan di dalam terang Tuhan, mentaati segala apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita.
Saudara, yang pertama adalah hiduplah saling mengasihi. Firman Tuhan katakan bahwa bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa. Ya, dikatakan juga dan mereka tidak akan lagi belajar untuk perang. Ya, saudara, kita perhatikan di akhir zaman ini, khususnya apa yang terjadi di Timur Tengah sana, saudara, peperangan semakin meluas. Ya, saudara, sehingga mengakibatkan keadaan geopolitik dunia tergoncang, termasuk saudara krisis ekonomi yang terjadi di antara bangsa-bangsa. Ya, oleh karena itu, saudara, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa ada saatnya nanti Tuhan, saudara, akan datang menghakimi ya setiap kita ya sebagai wasit atau sebagai hakim untuk mengadili setiap saudara dan saya. Ya, saudara, hidup di dalam kasih tentu tidak akan ada lagi peperangan, ya, tidak akan ada lagi permusuhan, tidak akan ada lagi yang namanya pembunuhan, ya, atau kekerasan yang terjadi. Inilah yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya, untuk kita berjalan dalam terang Tuhan. Kita boleh hidup di dalam terang Tuhan, mentaati segala apa yang Tuhan perintahkan. Dan perintah Tuhan yang pertama adalah baiklah kita hidup saling mengasihi. Ya, di dalam Roma 13 ayat 8 sampai yang ke-10 mengatakan demikian. Tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Ya, saudara, orang yang berjalan di dalam terang Tuhan, orang yang hidup di dalam terang Tuhan, orang yang hidupnya mentaati segala perintah Tuhan, tentunya hidupnya akan saling mengasihi. Karena firman Tuhan katakan bahwa kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Ya, apa artinya? Karena firman jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengingini segala yang lainnya, dan firman lain manapun sudah tersimpul dikatakan dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dikatakan kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama. Ya, oleh karena itu, saudara dan saya, biarlah kasih Kristus itu boleh nyata di dalam hati saudara dan saya, sehingga itu terwujud di dalam segala tindakan dan perilaku saudara dan saya. Ya, bahkan Tuhan Yesus katakan bahwa kasihi musuhmu. Jikalau engkau mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Tidak ada, saudara. Tapi apabila engkau mengasihi musuhmu, engkau sudah melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Seperti Bapa mengasihi kita. Kalau kita mengasihi orang yang tidak layak kita kasihi, saudara, itu adalah kasih karunia Tuhan. Ya, saudara, itulah kelebihan daripada kita anak-anak Tuhan. Ya, saudara, orang dunia akan bisa melakukan kalau mereka bisa mengasihi orang yang mereka kasihi. Kalau kita dikasihi, maka kita akan mengasihi. Ya, itu timbal balik. Tetapi kasih Allah jauh lebih daripada kasih manusia. Kasih Allah, dia tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Bahkan dikatakan bahwa kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ya, seperti kita menimbun bara api di atas kepala orang-orang yang berbuat jahat terhadap kita. Ya, memang tidak mudah, saudara. Namun kalau kasih Tuhan ada dalam hati saudara, maka kita dimampukan untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya.
Ya, kalau saat ini saudara diperlakukan tidak adil, ya saudara dibenci, biarlah kita boleh mengampuni. Ya, saudara, kita boleh mendoakan orang-orang yang saudara melukai hati kita, yang berbuat jahat terhadap kita. Dan itu hanya bisa kita lakukan kalau kasih Tuhan itu penuh di dalam hidup saudara dan saya. Karena itu minta kasih Tuhan Yesus itu ada di dalam hidup saudara dan saya. Ya, saudara, hidup yang berjalan dalam terang Tuhan adalah hidup yang saling mengasihi. Karena kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Sifat Allah yang utama itu adalah kasih, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ya, saudara, yang kedua adalah hidup di dalam terang Tuhan adalah menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Ya. Di dalam Roma 13 ayat 12 dan 13 mengatakan demikian, hari sudah jauh malam, telah hampir siang, sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Ya, saudara, biarlah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Di sini dikatakan pesta pora dan kemabukan, dikatakan percabulan dan hawa nafsu, juga iri hati dan perselisihan. Ya, kita boleh tanggalkan hidup lama saudara dan saya, dan kita boleh mengenakan Kristus Yesus sebagai perlengkapan senjata terang. Ya, saudara, apa yang dimaksud nanti kita akan dapati di poin yang ketiga. Ya, nah, hidup dalam terang Tuhan berarti kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Kita tidak hidup lagi di dalam dosa, pesta pora, kemabukan, percabulan, perzinahan, dusta, ya saudara, dan sebagainya. Segala macam perbuatan daging yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Ya, oleh karena itu saudara dan saya, biarlah kita boleh menanggalkan, melepaskan semua hidup lama kita. Dan kita mau hidup di dalam hidup yang baru bersama dengan Tuhan. Hidup di dalam terang Tuhan. Ya. Hal yang ketiga saudara. Ya. Yang ketiga adalah hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya. Di dalam Roma 13 ayat yang ke-14. Roma 13 ayat 14 di terjemahan firman versi mudah dibaca, ya, FMD, versi mudah dibaca. Ya, Roma 13 ayat 14 mengatakan demikian, tetapi jadilah seperti Tuhan Yesus Kristus, sehingga apabila orang melihat yang kamu lakukan, mereka akan melihat Kristus. Jangan pikirkan cara memuaskan dirimu yang berdosa dan yang jahat yang mau kamu lakukan. Ya, firman Tuhan katakan tadi, jadilah seperti Tuhan Yesus Kristus, sehingga apabila orang melihat yang kamu lakukan, mereka akan melihat Kristus. Ya, mereka melihat Kristus ada di dalam hidup saudara dan saya. Melalui apa? Melalui apa yang kita lakukan. Ya, saudara, inilah orang yang hidup berjalan di dalam terang Tuhan. Ya, orang yang hidup berjalan dalam terang Tuhan, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya, orang lain akan melihat Kristus hidup dalam diri kita dan melalui apa yang kita lakukan. Dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 mengatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya, saudara, inilah firman Tuhan. Biarlah kita boleh berjalan dalam terang Tuhan, hidup saling mengasihi satu dengan yang lain, menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan, dan yang ketiga adalah mengenakan
perlengkapan Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Apa artinya? Yang ketiga adalah kita mau hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya, saudara, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dalam hidup saudara dan saya, untuk kita boleh praktek dan melakukannya agar nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidup saudara dan saya, dan orang lain boleh melihat Kristus ada di dalam hati kita melalui perbuatan apa yang kita lakukan kepada sesama. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, kami berdoa buat setiap kami, biarlah kami boleh hidup di dalam terang firman-Mu ya Tuhan. Menanggalkan semua perbuatan kegelapan, perbuatan dosa, hidup saling mengasihi, dan hidup sama seperti Kristus telah hidup. Terima kasih ya Tuhan Yesus, biarlah Engkau sebagai role model, sebagai contoh dan teladan hidup kami, untuk kami menjadi serupa dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Sehingga hidup kami bagaikan surat yang terbaca bagi setiap orang, bahwa Kristus ada dalam hidup kami anak-anak-Mu. Hidup kami boleh menjadi terang, dan melalui perbuatan baik yang kami lakukan, bukan karena kami baik, tapi karena Kristus ada di dalam hidup kami. Karena firman-Mu membentuk, memproses hidup kami, mengubah hidup kami. Karena Roh Kudus mengerjakan keselamatan dan kelahiran baru dalam hidup kami, sehingga hidup kami boleh menjadi saksi-saksi Kristus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang lemah, Tuhan kuatkan. Yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan. Yang kekurangan Tuhan cukupkan setiap kami anak-anak-Mu. Yang beban berat Tuhan berikan kelegaan. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang mengalami Tuhan pergumulan di dalam berbagai masalah yang dihadapi, baik dalam pekerjaan, baik dalam usaha, baik dalam hubungan dengan sesama. Tuhan pulihkan kami, supaya biarlah kasih Tuhan itu boleh nyata di dalam hidup kami. Kuasa-Mu, kemuliaan-Mu, Tuhan, hadirat-Mu itu boleh nyata dalam hidup kami. Dan hadirat Tuhan, firman Tuhan, Roh Kudus mengubahkan hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Ini doa kami di hadapan-Mu. Kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia Tuhan. Bapa, kami berdoa bagi bangsa negara kami yang dalam menghadapi keadaan situasi dunia yang bertambah sukar dan sulit, di mana peperangan yang semakin meluas, terjadi resesi ekonomi yang begitu luas di antara bangsa-bangsa. Berikan kepada pemimpin negara kami, khususnya di masa pemerintahan yang baru ini, yang dipimpin oleh presiden yang baru, wakil presiden yang baru, kemudian juga para menteri-menteri yang akan dipilih. Biarlah mereka yang punya hati yang takut akan Tuhan, yang mendahulukan kepentingan bangsa dan negara. Terima kasih ya Tuhan, berkati bangsa ini, biarlah hati yang takut akan Tuhan ada pada bangsa ini. Pemimpin-pemimpin daerah dari Sabang sampai Merauke, biarlah mereka adalah orang-orang pilihan Tuhan yang punya hati yang takut akan Tuhan. TNI, Polri, MPR, DPR, setiap lembaga negara, kehakiman, kepolisian, kemudian juga Mahkamah Agung Tuhan, kiranya Tuhan berikan hati yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami di hadapan-Mu. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kami mau terima berkat-Mu. Saudara, angkatlah hatimu dan terima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kalau engkau diberkati melalui mesbah doa pagi ini, share kepada yang lainnya dan bagikan kesaksian saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.